Selamat pagi dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcelino Sergius Rivaldo Indey. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 8 analisis penyusutan dan pengambilan keputusan. Yang pertama A. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara beransur-ansur. Penurunan nilai yang terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. B. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat dengan tujuan memiliki arti jauh ke depan, yaitu menempatkan keputusan tersebut sebagai aplikasi yang mempengaruhi berbagai tujuan-tujuan yang dimaksud atau diinginkan. Selanjutnya, analisis penyusutan yang baik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Efisiensi yang dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat, artinya nilai dari suatu barang dan nilai jual tidak mengalami kejatuhan yang drastis. 2. Efektif dilihat dari segi penggunaan waktu, artinya barang yang dibeli dapat dipakai hingga periode waktu yang sesuai target, bahkan melebihi target pekerjaan. 3. Misalnya target pekerjaan suatu proyek adalah 5 tahun, dan ternyata mesin yang dibeli dengan masa pakai baru 3,5 tahun sudah harus diganti dan diperbaiki. C. Cara memperlambat penyusutan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan, seperti melakukan servis berkala kepada segala jenis mesin, memperbaiki bagian-bagian bangunan yang dianggap rawan masalah atau sudah layak untuk diperbaiki. 2. Membeli barang yang nilai jualnya tinggi di pasaran agar pada saat dijual kembali harga jualnya tidak terlalu jauh. 3. Memiliki barang yang memiliki kualitas dan daya tahan yang tinggi. Selanjutnya, D. Metode perhitungan penyusutan yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Metode garis lurus. 2. Metode unit produksi. 3. Perhitungan sederhana presentasi penyusutan secara harga pasar. 4. Penghitungan penyusutan secara kumulatif. E. Metode garis lurus. Adapun rumus untuk metode garis lurus sebagai berikut. D sama dengan IO kurang IN per N. Keterangan. D sama dengan penyusutan metode garis lurus. IO sama dengan harga awal produk suatu barang. IN sama dengan nilai sisa suatu barang. N sama dengan umur manfaat suatu barang. F. Metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi sebagai berikut. D sama dengan IO kurang IN per N kali T. Keterangan. D sama dengan penyusutan metode unit produksi. IO sama dengan harga pokok awal suatu benda. IN sama dengan nilai sisa suatu benda. N sama dengan umur manfaat suatu benda. T sama dengan lama pemakaian. Adapun rumus penyusutan per unit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan IO kurang N per T. Keterangan. D sama dengan penyusutan metode unit produksi. IO sama dengan harga pokok awal suatu benda. IN sama dengan nilai suatu benda. N sama dengan umur manfaat suatu benda. T sama dengan lama pemakaian alat. P sama dengan jumlah produksi selama usia manfaat. G. Perhitungan sederhana persentase penyusutan secara pasar. Rumus sebagai berikut. HB kurang HJP per HJP sama dengan PP. Keterangan. HB sama dengan harga beli. HJP sama dengan harga jual yang berlaku di pasar saat ini. PP sama dengan persentase penyusutan.
Contoh soal. Diketahui harga beli mobil merek Toyota Avanza di tahun 2018 seharga 164 juta dan harga jual di tahun 2013 yang berlaku di pasar adalah 126 juta. Maka berdasarkan data ini, hitunglah persentase penyusutan dalam 6 tahun terakhir. PP sama dengan HB kurang HJP per HJP sama dengan 160 juta kurang 126 juta per 126 juta sama dengan 38 juta per 126 juta sama dengan 0,30 atau 30%. Maka penyusutan dalam 6 tahun terakhir adalah 30%. Dan per tahunnya jika dihitung secara rupiah adalah 38 juta bagi 6 sama dengan 6.330.303.000 sekian. H. Perhitungan penyusutan secara kumulatif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk menghitung penyusutan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai mana yang telah dikemukakan di atas. Namun di sini kita akan melakukan perhitungan penyusutan secara kumulatif. Memang kita tidak bisa menemukan berbagai macam bentuk metode perhitungan penyusutan. Namun dalam praktik seringkali yang terjadi adalah dalam bentuk tawar-menawar barang. Terutama kalau kita ingin membeli barang bekas atau barang second. 2. Adapun penempatan angka persentase dalam hitungan lainnya di sini biasanya adalah hasil kesepakatan perbankan dengan calon debitur dalam memutuskannya. 3. Karena kondisi fisik sangat dipengaruhi oleh kondisi langsung dari barang tersebut, yaitu jika barang tersebut sangat baik dalam perawatannya, maka jenis nilai persentase penyusutannya adalah kurang. Namun jika kurang atau terlihat barang tersebut sudah mengalami banyak masalah, maka nilai persentase penyusutannya adalah tinggi. Sekian dan terima kasih.